Cepat atau lambat, masa depan akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu kita. Banyak yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar kita dapat membangun masa depan yang kita impikan, yang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berjalan. Aku yakin bahwa akan ada banyak keberhasilan ataupun kegagalan yang akan terjadi seiring dengan berjalannya waktu kita. Dan kita tidak akan tahu apakah di masa depan kita akan mencapai keberhasilan ataupun kegagalan tanpa kita mempersiapkan diri kita untuk segala hal yang akan terjadi di masa depan. Walaupun pada akhirnya kita belum tahu pasti apa yang kita persiapkan akan membuahkan hasil di masa depan atau tidak. Tetapi setidaknya kita punya usaha untuk selangkah lebih maju demi mengantisipasi setiap hal yang akan terjadi di masa depan. Yang terpenting ialah apa yang kita persiapkan itu baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Ini adalah beberapa hal yang aku lakukan untuk merubah pikiran dan tindakanku menjadi lebih bernilai untuk mempersiapkan masa depanku. Hal pertama yang aku lakukan ialah membiasakan diriku untuk membaca buku. Mungkin beberapa dari kalian yang baru ingin memulai membaca buku akan sedikit sulit bagi kalian untuk membiasakan diri terhadap membaca buku. Aku saranin untuk memulai dari membaca buku self-development yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kalian terhadap buku tersebut. Dengan kalian memulai membaca buku yang menarik buat kalian, akan membangun minat dan rasa suka kalian terhadap membaca buku. Dan setelah kalian membiasakan untuk membaca buku, akan ada banyak hal yang akan kalian dapatkan. Salah satunya adalah akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kalian tentang berbagai hal yang pastinya akan berguna bagi kalian untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan memperluas wawasan kalian. Selain itu, membaca buku juga dapat membantu kita memperbaiki kemampuan berpikir kritis kita, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. Tetapi kembali lagi, hal itu semua tergantung dari buku apa yang kita baca. Karena tidak sedikit dari beberapa orang yang banyak membaca buku, sampai puluhan buku yang sudah mereka baca, walaupun mereka punya semangat dan minat untuk membaca buku, mereka tidak mendapatkan apapun dari buku tersebut, dari buku yang mereka baca. Ini biasanya terjadi karena kesalahan yang mereka lakukan sendiri, seperti mereka kurang konsisten membaca buku. Misalnya, hari ini dia membaca buku, kemudian dia membaca buku lagi di 2 atau 3 hari berikutnya, dengan buku yang berbeda, tanpa dia memahami apa yang telah dia baca di buku sebelumnya. Hal ini yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan insight dari buku-buku yang mereka baca, dan bahkan hanya membuang waktu mereka. Jadi, baiknya kita itu membaca buku dengan penuh ketertarikan terhadap buku tersebut, dengan buku yang kita baca. Dan yang paling penting ialah konsisten. Karena dengan konsisten membaca buku akan membuat kita membiasakan diri terhadap membaca buku. Dan menurutku membaca buku ialah suatu hal yang memang sangat penting dilakukan dan dibiasakan. Karena kalau aku lihat channel YouTube seperti Sahid, Ali Abdal, dan lainnya, mereka semua membahas tentang pentingnya membaca buku. Jadi menurutku membaca buku ini memang harus dibiasakan sejak saat ini juga, agar kita dapat mendapatkan pengetahuan yang akan sangat berguna untuk masa depan kita. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Ini adalah sebuah komitmen terhadap kesejahteraan holistik tubuh dan pikiran kita, dengan bagaimana kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita agar tetap seimbang. Seperti bagian fisik yang meliputi rutinitas kita, contohnya dengan berolahraga secara teratur, seperti lari, nge-gym, atau olahraga yang benar-benar kita minati. Ini akan sangat berguna bagi kita nantinya ketika kita sudah bertambah usia, yang dimana jangka panjang dari berolahraga ini akan sangat berguna bagi tubuh kita, seperti membantu memperkuat tubuh, meningkatkan daya tubuh kita, dan juga mengurangi stres kita. Begitu pula dengan pola makan yang seimbang, yaitu dengan asupan nutrisi yang mencukupi, akan menjaga fungsi tubuh kita tetap optimal setiap harinya. Serta tidur yang berkualitas juga memberikan manfaat seperti memulihkan fisik dan mental kita ketika kita lelah. Sementara itu, menjaga kesehatan mental dengan melakukan meditasi, yoga, atau kegiatan relaksasi lainnya, yang dimana akan membantu mengurangi stres dari pikiran dari dalam diri kita dan meningkatkan ketegangan batin yang memberikan perasaan positif terhadap diri kita. Menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kunci untuk mengoptimalkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan fokus pada perawatan tubuh dan pikiran, kita dapat mencapai keseimbangan untuk memungkinkan kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik.
Melalui rutinitas olahraga, pola makan seimbang, tidur yang berkualitas, praktik relaksasi, interaksi sosial yang positif, dan eksplorasi minat, kita dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan fisik dan mental. Dengan perhatian yang lebih terhadap kesehatan fisik dan mental, kita dapat memaksimalkan potensi dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal yang ketiga, mengatur waktu dan uang dengan bijak. Aku yakin masih banyak orang yang menyepelekan hal ini. Tetapi ketika kita mencoba untuk membangun kebiasaan ini, akan berdampak baik terhadap kita karena mengatur waktu dengan uang dengan bijak akan memiliki dampak yang signifikan dalam membangun masa depan yang baik dan terarah. Ketika kita mengalokasikan waktu dengan bijak, kita memiliki kesempatan untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting seperti mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan jangka panjang kita. Hal ini membantu dalam pembentukan fondasi yang kuat bagi diri kita, seperti karir, pendidikan, dan perkembangan pribadi tentunya. Sementara itu, manajemen uang yang bijak akan memudahkan kita untuk membangun kestabilan finansial, yaitu dengan mengelola pengeluaran dengan cerdas dan menginvestasikan sumber daya ke dalam rencana masa depan seperti tabungan, investasi, atau untuk pendidikan nantinya. Dengan pengelolaan waktu dan uang yang efektif, kita dapat mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita dan ambisi yang kita miliki, serta menghadapi masa depan yang lebih percaya diri dan terorganisir. Bukan hanya itu, tetapi juga akan mengurangi tingkat stres kita dan akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan kita mengambil kendali atas aspek penting dari kehidupan kita, akan memberikan diri kita kesempatan terbaik untuk meraih tujuan jangka panjang yang nantinya menciptakan stabilitas terhadap hidup kita, serta kita menikmati kebebasan untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi kehidupan kita, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Hal yang keempat, update dan kembangin skill. Update dan kembangin skill itu merupakan hal yang sangat krusial untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena mengembangkan skill dan memperbarui skill itu seperti buat fondasi kokoh buat masa depan yang lebih baik. Proses terus belajar dan menambah keahlian enggak cuma buat menyesuaikan diri dengan perubahan, tapi juga buat membuka pintu-pintu baru buat kesempatan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Dengan mengasah kemampuan dan menambah wawasan, kita bisa mengejar tujuan karir atau mimpi-mimpi kita dengan lebih percaya diri dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan terus memperbarui skill atau belajar hal baru, kita bisa membuka kesempatan baru bagi diri kita. Kemudian kita bisa tingkatin nilai diri kita dan kita punya keunggulan kompetitif terhadap hal baru yang kita pelajari. Jadi jangan pernah ragu buat terus eksplorasi, pelajari hal-hal baru, dan tingkatin skill yang kita punya. Karena itu merupakan langkah yang baik untuk mempersiapkan masa depan kita nantinya. Hal yang terakhir, belajar bahasa asing. Menurut pandanganku, belajar bahasa asing adalah langkah yang baik buat membangun masa depan yang lebih menarik. Ketika kita menguasai bahasa lain, itu bukan sekedar keterampilan tambahan, tapi juga membuka pintu bagi pengalaman baru dan peluang yang lebih luas terhadap diri kita. Bahasa asing akan memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari budaya lain. Ini juga akan membuka peluang kerja kita terhadap berbagai hal, serta akan menambah dimensi baru dalam cara kita berpikir dan memandang dunia. Dengan kita memperluas bahasa yang kita kuasai, kita membuka peluang baru dan mempersiapkan diri untuk meraih impian di masa depan. Keterampilan ini juga tak hanya memperluas jaringan komunikasi, tapi juga membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Bahasa asing itu memperluas cakrawala kita dan akan menghadirkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain secara lintas budaya. Dengan memahami bahasa asing, kita tak hanya memperkaya diri kita sendiri, tapi juga menjadi bagian dari jaringan global yang memperkuat komunitas dan pertukaran ide di seluruh dunia. Dari kelima hal yang aku berikan itu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak yang bisa kita jadikan sebagai motivasi dan produktivitas kita untuk membangun masa depan yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.